to you. Katakan siapa dirimu? Jaga-jaga kan, jaga kan. Terusin aja Kak, terusin aja. Terusin, lanjut aja. Hah? Ini tuh Siapa? Andi Jernih yang atlet nasional kickboxing. Oh, Andi Jernih. Iya. Yang di... Sampai sekarang belum nyampe-nyampe. Oh, Jerninya asik. Ini kan yang videonya sempat viral karena minta tolong. Iya bener. Yang dia teriak, "Help me Yahya" gitu. Helmi, itu Helmi. Oh, Itu Helmi. iya. Nih, jangan-jangan dia lagi kesel gara-gara kemarin. Terus jadi ingin meluapkan mukulin kita. Ya, lu cocok dah kali. Wah, enggak deh. Kayaknya badanmu nggak sekecil itu deh. Yang kepalanya segede itu sih. Oh, wish. Yuk, udah ini dulu. Kak, tenang Kak, tenang. Semua masalah bisa diomongin Ya, baik-baik. mungkin nggak harus dipukulin pakai tangkap. Iya, benar. gitu. Tenang. Mana ya? Tarik nafas. Iya, tarik nafas. Inhale, exhale, kita tarik. Do. Indonesia. Mas jangan tiba-tiba ngajak Mas, kan saya nggak siap. Ini tenang Kak. Semuanya masalah bisa diselesaikan baik-baik. Siap. Ya, tenang. Ih, jangan sampai salah ngomong kita. Makanya kalau nanti salah Ya. ngomong ntar kepukul. Tenang. Boleh. Kasihan kadang-kadang. Kasihan banget deh. Ada orang tiba-tiba Apa sih? Sejauh Sekarang lagi gibah ya? gimana nggak ada. sejauh kita tinggal di apa sih namanya ini, kafe apa rumah sih? Ya anggap aja rumah. Sejauh kita tinggal di kafe ini, siapa sih yang parkir motor di sini? Bukannya. Enggak. Lagian dia tadi datang terus kayak ada yang ngejorokin. Ih, siapa sih? Masalahnya bukan apa-apa, blockingan. Dia lagi segini nih. Nih, semua kamera habis buat lu, tau nggak lu? Cuman itu masalahmu. Di tayangan hilang masalahmu. kita. Masalahnya blockingan aja. Iya. Kalau lu kedorong nyampenya sini, ih apa sih? Masih nggak apa-apa. Masih Lu nggak di apa-apa. tengah. 3 kamera lu alangin. nggak apa-apa dong. Satu hilang semua. Ih, Semuanya demi wajah kepel ini. Geger loh. Oh, geger toh. otak geger mah. Punggung. Oh, punggung. Bukan geger otak, beda. Dia itu kan Andi Jernih. Kalian nggak tahu? Tahu. Dia udah. Siapa yang bilang nggak tahu? Siapa bilang nggak tahu? Tolongin dong. Ngomong-ngomong kalian siapa ya? Gini, Saya bingung juga nih. enggak, kita yang mohon maaf, Mbak datang ke sini tuh buat siapa? Ini rumah kita. Ya, Oh, iya, siap. sorry Kak, kita memang petani teh. Lagi metik pucuk. Nih, lu. Temen, friend, oh adik. Bukan. Sebutkan nama bapak kalian secara barengan. Enggak, dia belum ngomong. Dia belum ngomong iya. Apa hubungan kalian? Kok tadi ngatain dia emosi sih? Emang lagi latihan, masa latihannya? Bisa? Nggak mungkin. Coba, bisa nggak nonjok sambil nggak? ketawa? Ah, itu bisa. Posisinya juga Bisa. ada orang. Ini Andi lagi latihan. Iya, latihan. Pukul. Oh, latihan pukul. Tadi ngelihat kita berdua dari luar, sangkain lagi keselin pingin emang mukulin kita. Dia emang lagi fokus latihan. Oh, gitu ya kan. Tapi sambil emosi juga nggak sih? Kaget. Sedikit emosi. Sedikit. Karena melihat mereka berdua. Enggak kan? Enggak, Mas, bentar Mas kayak warga ya. Happy birthday to you. Ini lilinnya kan? Iya, tiup. Ya, tiup sini, tiup dulu. Tiup. Kita duduk dulu ya, Silakan. Tolong dong, pinggirin dulu Gimana? nih pentolnya. Kita sapa dulu teman kopi dulu nih, Kang. Halo semuanya, kita balik lagi di Kopi, tempat kita ngobrol santai tapi tetap berani masuk ke topik-topik yang jarang dibahas terang-terangan. Iya, dan buat teman ngopi yang udah gabung, silakan cari posisi ternyaman kalian. Boleh sambil pakai headset atau tanpa headset juga, yang penting jangan ganggu orang kanan kiri ya. Boleh sambil gini nggak? Boleh, galangin. Aman. Pas dibuka kan sama gitu. Aman. Nah, hari ini kita kedatangan sosok yang sangar di ring, tapi punya cerita hidup yang jauh lebih luas dari sekedar pertandingan. Ganas di jalan tapi buas di Tagline Anda salah.
Dengernya udah serius loh. Iya. Seorang atlet kickboxing perempuan pejuang di arena internasional yang baru saja mengharumkan nama Indonesia dengan medali perunggu di SEA Games 2025. Kita sambut dengan tepuk tangan berikan Andi Zende. Capek banget. Tadi host tinju susah banget ya. Langsung belibet. Nah, sebelum kita ngobrol, aku mau nawarin kopi dulu buat Ya. kamu. Langsung ngopi kan? Iya. Aku mau bikinin kopi long black. Long black. Long black. Yes. Long Apa bedanya long black dan americano? Eh, itu rahasia aku sih, Kak. Oh, rahasia. Ya, betul. Rahasia betul. seorang barista. dapur. Iya, Rahasia seorang barista. Iya dong. Kan kadang ada yang bilang americano itu adalah air yang dikasih kopi, long black itu adalah kopi yang dikasih air. Iya. Apa bedanya? Loh, menurutmu beda kan? Menurut kita beda. Karena kalau kopi dikasih air itu namanya long black, kalau air dikasih kopi namanya americano. Itu. Mas, Oke. baristanya kan aku. Barista, cepet dong. Enggak, gua Iya lagi. kan aku mau bacain filosofi dulu. Iya boleh. Enggak, gue tadi lagi nebak-nebak lagu apa yang dinyanyiin ya. Ngarang. Makanya gue bingung kayak. Yang suka ngarang. Apa ya gitu? Apa? Filosofinya kenapa dipilihin long Rasanya black? kuat tapi halus. Kayak tadi dia kan mainnya kan Sama aja. Sama aja. tolong dong. Sama Mas. aja. Udah Di setiap Udah 3 season. filosofi, di setiap filosofi sama semuanya. 3 season. Kayak tadi kan buk. Apa itu? Fokus tuh. Buku-buku itu apa? Mukul. Mukul. Oh, kalau bak big book. Tapi hatinya tuh halus. Hatinya lembut. Bak princess gitu gak sih? Udah sih itu aja. Oh gitu, oke. Silakan untuk membuat kopinya Rio. Oke, dan aku kesana ya. Kamu nanya nggak ke kita kopinya apa? Aku udah tahu sih favorit kalian. Apa? Kopi kerja aja sendiri. Waduh, udah nyerah tuh kayaknya. Dia udah mulai suka-suka nih sekarang nih. Iya, Andi Jer, kita manggilnya tuh Andi apa Jerni apa Jer apa nih? Aku Apaan, dipanggil apaan, apa aja sih sebenarnya. Cuman kalau teman-teman aku panggilnya Jerni. Jerni. Iya. Jerni tuh Jerni JERNI. Iya, JERNI, nggak pakai H. Jerni. Jerni. Oh iya. Oh, kalau pakai H jadi Jerni. Enggak pas di belakang. Kalau di depan aneh. Kalau pakai H berarti Huruf H di depan aja udah aneh. H ketemu J itu udah nggak ada loh. Hana kata? Kan H ketemu J. Pernah nggak lu ketemu? Pernah? Di mana? HJ? Salamin dong. Kalau pernah ketemu salamin ya. Oh ya. Oke. HJ Haji Joko? Iya benar. Oh ya, iya benar. Jerni. Itu Jerni tuh Perjalanan? karena ini sebuah perjalanan dikasih nama dari orang tua kayak gitu. Sebenarnya nama aku tuh lebih panjang lagi, Kak. Oh apa nama panjangnya? Kita dengerin deh sampai kita kasih waktu. Kita kemarin ada kontes orang nama paling panjang. Iya, benar. 3 menit dia nyebutin. Coba kamu berapa? Pakai binti apa enggak? Oh, pakai binti boleh. Pakai binti Pakai boleh, binti biar boleh. panjang. Pakai binti. Biar panjang. Nama di paspor sama nama terahnya apa? Ya, nama aku itu nama lengkapnya Andi Mesyara Jerni Maswara binti Zainal. Oh, iya. Tapi kalau di ujian nasional Andi Mesyara Jerni Maswara aja. Itu nama depan semua ya? Andi. Mesyara, Meisyara tuh depan tuh. Mesyara depan, Jerni Nah, Jerni tuh tengah tuh. Maswara. Nah, dia di rumah tuh biasanya. Asik banget. Asik banget. Mulai masuk. Mulai cetak gol. Kalau Andi Mas Jerni itu ininya Kenapa kamu belepotan sih? arti dari setiap namamu tahu nggak? Andi. Andi itu gelar bangsawan dari Sulawesi Selatan. Mesyara itu dari nenek aku sih. Setahu aku, Mesyara itu nama sahabat Khadijah yang masuk surga. Aku lupa juga sih. Oke. Jernih itu bersih, pure. Jernih berarti ya, kayak Tapi jernih. karena biar enak aja gitu, jernih gitu. Ya, nggak Ya, pakai biar H nggak pakai H. Mas Suara yang lucu sebenarnya. Apa? Oh, iya. Jadi Mas Suara itu mama aku bilang suara emas. Tapi aku sempat juga nanya lagi. Terus kata mama, Mas Suara, Majelis Permusyawaratan Rakyat. Nah, makanya makanya cita-cita aku tuh jadi pengen jadi Menyuarakan? Ya, menyuarakan Mas Suara, suara emas Iya. gitu. Oh, Jadi Mas aku itu. percaya sama doa orang tua. Kalau misal Nama adalah doa. Ya, nama adalah doa gitu loh. Ya, Randika Jamil tahu nggak artinya Kang? Apa? Randika itu apa? Randika tuh adalah
Nah kalau Andi, kalau Jenny, kamu sebagai ini kemarin dia juga menang di medali perunggu. Mas tadi Samsung yang tadi boleh di sini aja nggak sih? Kayak kita tonjokin lumayan nih. Minimal kalau kesel-kesel kita tendang gitu, apa gitu. Ada. Ini kemarin meraih medali perunggu. Oh, nggak usah. Itu orang tua loh itu. Wes, buat apa? Oh nggak ada gantungan nih? Nggak ada. Kemarin meraih medali perunggu di SEA Games 2025 Thailand. Namun Jenny juga sempat viral usai mengungkapkan kekecewaannya akan kekasih. Bukan. Nggak ada hubungannya, Nggak ada karena hubungannya. pertandingan. Kekecewaannya terhadap pertandingan semifinal kickboxing. Buat teman ngopi yang belum tahu, kita tonton bareng video Jenny. Ya, ini ada VT-nya ya. Aduh, ini ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan dan kami membutuhkan pertolongan karena kemarin manajer kami sudah dideportasi. Sejujurnya saya itu heran sekali dengan sistem penilaiannya mereka bagaimana. Di ronde pertama saya sudah unggul 4-3. Di situ saya udah tenang, saya sudah berusaha untuk mencari jarak yang enak, main yang enak, tapi tiba-tiba di stop sama wasit dengan alasan saya harus fight. Saya harus menyerang. Tapi di sini saya bingung kenapa saya harus menyerang. Saya kan punya strategi sendiri. Iya, betul. Kalau Nggak usah misalnya saya ngobrol. tidak mau menyerang, kenapa kamu memaksa saya Setuju. untuk menyerang? Kenapa? Kenapa kamu menyuruh saya untuk menyerang? Padahal di kickboxing kalau kami hanya ke kanan, ke kiri itu tidak masalah. Iya, Pada namanya saat, strategi ya. poin bersamaan, Game plan. kita ambil poin Game bersamaan. plan. Poinku tidak naik sedangkan Iya, lawanku bener yang aku setuju naik. nih Jadi, sama poinku siapa Mas boleh saya dengerin dulu nggak, Mas? sedangkan lawanku poinnya naik. Oh. Oh. Jadi bentar, ini kita duduk persoalannya yang pertama tuh kenapa awalnya? Jadi awalnya itu gini Mas, kan aku lagi tanding di Om. Mas Kak Om. Om aja. Iya, Jadi dia Om. 50. Oh ya. Oh ya, lebihnya banyak banget lu. 51, ya. Jadi panggilnya apa Om? Om. Oke Om. Jadi gini Om. Awalnya Oh, itu gue kayak ngomong ponakan jadinya kalau kayak gini. Lah ini usianya seponakanmu kan? Emang iya ya? Lah, kamu usia berapa? 26. Tuh, seponakanmu yang 26. Ya ada sih. Kenapa lu jadi kayak yang 26? Ada yang 27 juga ada dong. Ada 27. Gimana Jadi ceritanya? ceritanya waktu aku lagi tanding di ronde pertama aku tuh udah ngerasa kayak awalnya aku unggul. Tapi setiap lawanku nyerang tapi dia nggak ada pukulan. Aku yang duluan mukul tapi kok dia yang diambil. Yang poin. Ya. Oke. Jadi bareng-bareng poinnya. Aku tuh bingung kayak loh kok kayak gini. Nah, di situ aku udah mulai ada feeling kayaknya aku mau dijailin nih sama wasitnya kan. Terus akhirnya aku lagi jaga-jaga poin karena aku masih unggul. Aku jadi defense. Defense itu kayak mempertahankan poin sambil nunggu dia datang gitu kan. Nah, pas pertandingan aku tiba-tiba sering di stop sama wasit. Padahal itu nggak ada pelanggaran yang aku lakukan. Terus kayak memang kayak berusaha untuk membuat aku buyar gitu. Yang ganggu konsentrasi Ya, terus setelah itu banyak juga pukulan-pukulan aku yang kayak yang dilakukan lawan aku ke aku dapat poin, tapi pas aku lakuin itu ke lawanku dia nggak dapat poin. Nah, pukulan belakang juga. Ah, itu Jadi kan bukan pelanggaran ya? ya kemarin aku habis dapat info katanya pukulan belakang itu di aturan itu ilegal. Iya. Nah, tapi kok dia poin, maka dari itu aku coba ngelakuin hal Iya. sama. Tapi kok aku yang nggak poin. Jadi aku mulai bingung. Nah, setelah selesailah pertandingan, aku lihat wah jauh banget ini poinnya. Terus aku mau turun dong ke pelatih aku. Aku bilang, "Coach protes." gitu kan. Karena sebenarnya boleh protes. Cuman pada saat itu wasitnya kayak pengen cepet-cepet tangan. Jadi kalau misalnya di kickboxing kalau tangan lawan sudah diangkat, itu udah nggak bisa protes. Baik. Ataupun bisa protes pada saat turun cuman waktu 15 menit aja. Nah, saat itu manajer kickboxing Indonesia itu sudah dipaksa pulang. Jadi Oh, kami sebelum nggak pertandingan tuh? sebelum pertandingan. Nah, saat itu tidak ada yang menjaga. Nah, sedangkan syarat untuk protes adalah manajer atau enggak orang dari NOC. Nah, maka Apa dari itu itu NOC? National Olympic Committee. Itu nose. Itu nose. Orang tua kena, orang tua. Jadi gitu. Teh hangat. Terus. Terusin aja, terusin. Nah, jadi Bentar ya, gitu. Kek. Ya.
karena ini adalah bentuk kekecewaan aku. Jadi di situ aku bener-bener yang udah posisi lagi beres tanding banget. Aku ambillah sosial media aku angkatlah HP-ku, aku bikin video, aku kirim ke sosial media bahwa ini loh yang terjadi di kickboxing. Terus aku upload video kecurangan yang terjadi seperti itu. Nah, tapi saat itu belum tahu kalau itu bakal viral. Oke. Karena aku cuma minta tolong sampai video itu bisa sampai ke NOC karena aku sempet hubungin ketua NOC kan. Aku hubungin tapi kok nggak dibales, apa mungkin karena sibuk. Jadi aku udah bingung banget harus ngapain. Ya udah aku apa aja supaya kelihatan lah apalah yang terjadi gitu. Besoknya pada saat penerimaan medali itu tiba-tiba aku udah standby di belakang backstage untuk mengambil medali aku. Tiba-tiba aku dipanggil sama pihak NOC itu untuk ketemu mereka 2 orang. Nah, dia cerita bahwa pihak Federasi Asia tidak mau kamu naik ke podium untuk ambil medali kamu. Terus aku bilang gini, loh nggak bisa, itu hak saya, kok mereka larang-larang gitu, itu hak saya. Saya yang sudah berjuang untuk mendapatkan medali itu ya hak saya. Terus mereka kayak panjang banget ngomong ulang-ulang, ini sekarang terserah saya, kamu mau ditolong apa enggak. Kalau kamu mau ditolong, kamu drop video itu, gitu kan. Terus aku bilang kalau emang dalam hati nih ya, kalau emang mau ngebantu ngapa harus ada syaratnya gitu kan. Akhirnya aku tetap bersikukuh, ya Pak, Bapak tahu kan itu adalah video kecurangan. Terus aku langsung dipotong dong. Intinya gini, kamu mau perpanjang apa enggak gitu kan. Kamu mau perpanjang. Dipanjangin masalahnya apa enggak gitu. Aku bingung, posisi udah last minute banget. Ini kayak kenapa jadi kesannya kayak ngeintimidasi aku banget gitu kan, maksa aku. Dia bilang gini, kalau kamu mau dibantu sekarang drop Instagram kamu gitu. Ya udah, saya arsip. Pada saat saya keluar, nggak nyampe semenit, ibarat kata saya keluar dari sini nih, langsung orang Asia Federation ya itu datang ke saya. Dia bilang gini, kamu boleh saya izinkan naik, yang penting kamu bikin video permintaan maaf. Nah, di sini saya udah mulai mikir, loh, kan sudah saya take down, kenapa saya harus bikin video permintaan maaf? Nah, tapi pada saat posisi yang last minute itu, ya udah saya bikinlah cepat-cepat. Nah baru, tapi saya rekam, saya tetap rekam apapun yang terjadi di belakang sana saya rekam karena itu akan menjadi bukti. Ya. Itu akan menjadi bukti. Terus akhirnya setelah itu saya berpikir gini, loh kalau misalnya orang Asia Federation ngomong ke NOC untuk ngomong ke saya, ngapain mereka langsung ngomong ke saya? Tapi memberikan arahan yang berbeda. Ya. Nah di situ saya sempat mikir lagi, kayak apakah sebenarnya mereka suruh saya, ini opini aku sendiri ya. Apakah mereka menyuruh saya untuk ngedrop video itu karena aku ada mention NOC tidak ada pada saat semifinal di situ. Nah akhirnya saya mengalah dulu sementara karena saya harus mengambil medali itu. Karena biar bagaimanapun itu hak saya, itu untuk diri saya, untuk negara saya, untuk bangsa saya harus naik ke podium, walaupun memang posisinya saya juara 3. Terus setelah itu saya pulanglah ke Indonesia, saya angkatlah kembali karena menurut saya itu adalah sesuatu yang tidak pantas ya, mengintimidasi seorang atlet gitu loh. Ya, apalagi jatuhnya seperti mati lampu. Jadi gini, yang saya upload itu kan adalah bukti ya. Bukti kecurangan ya. Kenapa saya harus take down bukti kecurangan itu? Apa yang sebenarnya disembunyikan di sini gitu loh. Setelah itu udah aus saya lihat kopi. Udah aus saya lihat kopi, beneran aus dia karena udah lagi cerita. Lama banget. Kopi dari mana sih? Ikan dari itu. Oh, biji kopinya langsung dari Temanggung. Iya dong. Kita sambil minum karena ini nampak masih ada sedikit rasa kesal dari. Oh jelas. Iya. Jelas. Makanya Kita biasanya sebelum minum tos dulu sih. Nggak ada tuh, nggak pernah kita tos. Sebenarnya harus bunyi juga. Oh iya. Tuh bunyinya tuh kayak gini tuh. Kayak Enak gitu banget kopinya. harusnya. Parah. Ulang. Nggak usah ikut-ikutan. Nggak usah. Yang lu beneran soalnya. Nah, aku penasaran deh. Penasaran? Belum selesai lah Oke, ceritanya. sikat. Tanggung nih sedikit. dikit lagi. Lanjut aja. Maaf ya. Nggak apa-apa. Kan tadi aku belum masuk, boleh nggak ceritain dari awal?
Jambak ya. Gue jambak ya. Siapin kopi seliter lagi. Enak-enaknya lu aja main masuk ulangin lagi. Kalau lu nggak nyimak yang depan, nanti lu nonton tayangannya aja ya. Iya. Udah nonton tayangannya aja. Rabu dan Jumat jam 4 sore. RCTI Plus. Iya. Download dan kasih bintang 5. Iya. Itu dong. Thank you. Belum, Boy. Duduk dulu. Udah tadi. Belum. Ini dikit lagi. Nanggung. Nah, setelah NOC Preskon kan ngebantah nih. ya. Nah, yang aku sangat sesalkan adalah kenapa pihak federasi aku bukannya melindungi aku, tetapi mereka adalah oknum-oknumnya, pihak-pihaknya yang justru menggunakan hasil Preskon NOC untuk menyudutkan aku. Gitu. Jadi makin tertekan lah jadinya. Iya, lu ya. tapi ya kembali lagi seperti yang saya bilang tadi di belakang gitu kan. Kalau saya benar ya harus disuarakan. Terus sekarang yang menjadi yang aku angkat adalah pihak federasi aku, ada pihaknya oknum itu mengirimkan aku surat pencabutan sabuk hitam yang dimana aku itu tidak bisa mendapatkan hak-hak aku. Tapi tenang aja udah aku sanggah, udah. aku sanggah karena di dalam surat itu banyak yang saya lihat adalah cacat yuridis ya, Oke. tidak kesempurnaan Iya, pada tidak surat itu. Jadi banyak yang bisa disanggah Oke. dan saya menyanggah dengan keras dan keberatan. Seperjalanan lu yang ngedukung sama yang bertentangan gimana? Banyak apa enggak? Akhirnya banyak yang kontra atau banyak yang pro? Jadi netizen di luar sana yang memang mereka semuanya melihat dan memang mereka semuanya mendukung ya. Karena biar bagaimanapun yang saya suarakan ini kan adalah kebenaran ya. Karena nggak mungkin dong saya sampai mengkorbankan karir saya kalau saya salah gitu. Iya betul. Apalagi tahun ini ada Asian Games, ada apa segala macam di depan, ada kejuaraan dunia 4. Tapi menurut saya kebenaran itu ya kita harus menang gitu. Apa yang kita sampaikan ini adalah kebenaran ya udah gitu. Apa Merdeka! adanya. Merdeka! Sabar. Tapi bener sih, karena kan Orang udah tua. tadi panggilnya Om ya. Om. Oke. Om. Aku juga Om dong. Kamu manggilnya Wak. Gue jambak ya. Jambak ya. Wah, sebel banget ya. Dia mau main asal. Jadi sekarang masih banyak yang ngedukung juga. alhamdulillah Masih ya. banyak yang ngedukung dan setelah saya perhatikan orang-orang yang ngejudge aku kebanyakan fake account sih. Oh, Ah ya banyak terjadi. Buzzer. Banyak terjadi. Buzzer yang sering, berusaha menggiring opini. Iya iya iya. Nah katanya sempat diberhentiin jadi ojek online ya katanya. Bos, itu di suspend, beda lagi. Katanya ini sempat ada penghentian dari Dislantas. Oh, bukan. Bukan. Operasi ketupat. Beda-beda. itu, Mas. Oh, dihentikan pelatnas secara sementara. Saat itu kamu ada alternatif latihan di tempat lain nggak? Ada. Oh, Di? Ada. Kuil Shaolin. Waktu Masa latihan sambil gini dia. Ya kan siapa tahu. Latihan sambil ini, ada kompor terus ada pasirnya. Terlalu nonton Jackie Chan, Mas. Dia kan nanya. The Karate Kid sih. Di Karate Kid ada juga, Karate Kid ada. Ya. Di mana waktu itu alternatif latihan? Aku latihan di rumah. Alhamdulillah aku ada matras. Aku latihan sendiri waktu itu. Jadi pelatnas itu diberhentikan saat itu karena ada efisiensi. Oke. Efisiensi anggaran. Oh, jadi ditutup sementara gedungnya. Oh bukan, waktu itu pelatnasnya semua cabur diberhentikan. Oh gitu. Karena katanya waktu itu efisiensi. Bagus deh efisiensi ya. Tapi setelah aku speak up, Gak berani, udah. Gue makanya dari tadi cuma gini aja. Oh, bagus. Bagus. Ya demi Ya. kemaslahatan bersama mah Ih, bagus. kemajuan Indonesia. Bagus, Kemajuan bagus. Indonesia Iya. katanya. Nah, hobi kamu apa sih sebenarnya? langsung belok masa gitu. hobi. Enggak itu. Kabarnya. Kabarnya. Sekarang Jernie juga lagi berjuang bersama para atlet Indonesia untuk dapat pelatihan. Nah, sejauh ini apa yang sudah diperjuangi sama Jernie? Sejauh ini yang sudah aku perjuangkan menggunakan komunitas aku ya. Komunitas aku adalah atlet bersuara. Abersu. Bersuara. Jadi Jadi bersuara. yes. Udah Mas. Udah. Jadi Let karena bersu. Mas, dia atlet kickboxing loh, Mas. Iya. Deket banget itu. Iya, iya. Kepalan tangannya ke pipi. Deket banget, Sorry, sumpah. sorry. Gua sumpah, deket.
Aduh jadi lupa mau ngomong apa. Aku sih tamengku doa ya. Asik. Kayak Saya sih terakhir ngelihat ada orang yang tamunya doa aja kepukul kok tetap. Ayo, lanjut. jadi aku Mau kacang membentuk Jadi aku membentuk komunitas atlet bersuara karena aku lihat di luar sana masih banyak sekali atlet-atlet yang tidak punya wadah untuk menyalurkan suaranya karena banyak juga yang ada di bungkam, ada yang mereka mau bersuara tapi takut karirnya diapa-apakan. Jadi aku membentuk komunitas di mana atlet-atlet boleh bebas bersuara dan aku akan bantu untuk menyampaikan ke pihak-pihak yang harusnya memang membantu gitu. Menyuarakan suara atlet juga ya. Ya, that's why aku sangat menyuarakan ini gitu loh, masalah ini karena memang pertama karena aku punya komunitas atlet bersuara, yang kedua karena memang kembali lagi ini adalah sesuatu yang benar yang harus ditegakkan. Merdeka. Merdeka. Karena kembali Bagian lagi tadi gue kan gak ada yang ngajak. wanita semua. selalu benar. Kak? Iya kan? Iya sih. Iya. Benar. Tapi kan juga banyak yang itu yang kasihan tuh adalah misalnya si atletnya takut nanti si karirnya dia papain gitu. Iya. Itu kan Iya. juga jadinya bukan apa ya? Jadinya serem gitu. Misalnya tadinya atlet renang terus tiba-tiba jadi catur kan kasihan. Kasihan. Apalagi catur sambil renang gitu. Ya, contohnya aku lah ya. Iya. Kayak aku ini kan sekarang aku bersuara tapi kan aku dapat surat untuk pencabutan sabuk hitam. Itu kan memutus karir aku. Iya. Kan berarti kan harus jadi atlet catur kata gue juga. Enggak, kalau beli sabuk lagi aja. Ya makanya pas ditanya kamu sabuk apa, aku bilang sabuk warna-warni. Oh, bisa. Kalau menurut Jernih, ini Ya. dari pendapat Jernih, apa yang paling berat menjadi atlet di Indonesia? Angkat beban. Angkat Ya kan yang paling berat. latihan angkat beban. Halo, assalamualaikum. Jadi ini kamu deket. Jadi Langsung kamu kan aja. temen aku tadi ya. Oh iya, oke. Hal paling berat jadi atlet di Indonesia apa? Hal yang paling berat adalah Menanggapi akun ternak. oh enggak. Enggak. Mengenai akun ternak lagi. Lebih ke tekanannya ya jadi atlet itu kayak kita dikasih kamu apa ya beban gitu ya, kayak kamu harus menang di sini. Terus statement-statement orang di luar sana kayak kamu tuh atlet ini nih, mereka tuh ekspektasinya tinggi terhadap Ekspektasi. kita. Jadi kita kayak aduh kita juga harus gitu, harus bersungguh-sungguh. Enggak apa? Kita enggak nangis dong. Terus juga ya gitu, kalau menang kita dibangga-banggakan, kalau kalah ya kita ya dicemooh dan Ya, tidak dianggap ya. tidak dihiraukan lah ya. Ya sama seperti sekarang ini yang Pasti diangkat, gini-giniin. yang diangkat yang emasnya aja, yang perak perunggunya kayak bye bye gitu. Ya, padahal semuanya sama-sama berjuang untuk Indonesia. Sama-sama gitu ya. berjuang. Ya, dan perolehan baik emas, perak maupun perunggu itu kan juga sebenarnya mempengaruhi nilai Betul, juga, sumbangsi lah ya. Iya. Sumbangsi medal untuk Indonesia. Bahkan yang di tahun ini itu perolehan terbanyak medali Ya, untuk Indonesia. jadi memang Oh iya, di SEA sepanjang. Games itu kita sekarang perolehannya banyak 91 emas. Tapi ya banyak juga sebenarnya di belakang-belakangnya itu yang atlet-atlet kayak perunggu, perak itu lebih banyak dari yang emas. Oh iya betul. Jadi maksudnya total keseluruhan medali Iya. itu tuh Total keseluruhan itu ada 333 ya, ya, Pak? banyak banget. jadi itu tahun ini itu menjadi terbanyak di Asian Games. Di SEA Games. SEA Games. SEA sorry. Games. Ya, SEA Games. banyak. Gitu. Nah, kamu kan dulu adalah atlet Ternate nih. Mana ada Ternate? Kok tiba-tiba ada arti Ternate? Aku baca apa sih tadi? Gak ada. Gak ada, udah Gak ada. ganti. Waktu pertama kali. Jauh tuh kayaknya ke Ternate. Waktu kamu pertama kali masuk dunia astral ini. Masuk dunia kickboxing. Ah ya. Kamu sadar gak sih kalau olahraga ini masih sering dianggap sebagai dunianya cowok? Cowok banget. Kick itu kan dari laki-laki gitu. Bukan tendang ya? Bukan. Baru tahu aku filosofi. Kalau boxing yang dipakai boxer. Sir. Itu dia, dunianya cowok ini. Boxer. Boxer Sabar. itu kan yang buat itu kue. Box. Aku mikir. Sama gue juga mikir nih. Mau ngebenerin gue bingung. Apa yang benernya? Mixer gak sih? Mixer maksudnya mixer. Tapi Buat gak lucu udah deh.
Ya udah bagus. Memang bagus lah. Bagus. Orang kita aja bingung plesetannya. Kau masih merasa bahwa ini adalah dunianya olahraga yang dunianya cowok gitu nggak? Waktu pertama kali. Iya. Pertama kali sih ya orang-orang awam ya pasti ngira kayak dunia kickboxing itu adalah dunia untuk pria, untuk laki-laki. Tapi karena aku dari awal memang di bela diri dari kecil dan aku memang suka, ya aku nggak ngerasa itu untuk laki gitu. Tapi kayak pernah di kayak Ada perbedaan perlakuan gitu loh, nggak sih? secara gender gitu. Pada latihan. saat di latihan. Platnas. Kalau enggak sih karena kita di pelatnas cewek cowok ya baku hantam aja. Oh, Kompetisi juga sama aja. Jadi sparring aja. Sparringnya cewek cowok ada? Ada yang Oh, iya? cewek cowok karena kan kalau di kickboxing sendiri kita kan kemarin kurang ceweknya. Jadi kita ya latihannya sama yang cowok. Cowok? Iya. Ceweknya berapa? Ceweknya kemarin kan kickboxing 8. 5 cowok 3 cewek. Oh ceweknya 3 doang. Ya, nggak mungkin ada 3 digilir aja kan berarti harus semuanya. Ya, gimana? Maksudnya ini secara tanding, Tanding, sparringnya. Oh iya sparringnya ya. Iya. Saya Maaf ya. terangkan. Itu emang om ini. Nah ini kalau lihat Instagram kamu, ini kan Instagramnya si Andi Jernih ini adalah Depok 24 jam. Enggak dong. Maaf, kan ngeliatnya kan udah ya Instagramnya lumayan gede banget kan. Ya. Info Jabar 1 ini kan. Tapi kan dengan lu adalah atlet kickboxer lah ya. Lu seorang kickboxer. Penendang Banyak yang boxer melihat. Banyak yang lihat kayak, oh ini mah ngeri nih. iya Sangar nih, ya. sangar Iya. nih. Padahal ada sisi femininnya juga loh. Ya ini mah story-nya pasti yang dari belakang Iya. ngeliatin kayak gini nih. Ini nih, Iya. bicep, tricep. Iya. Bicep, Terus kalau tricep nih, minum-minuman punggung. warna-warni langsung wah gitu. Terus iya, challenge-nya yang minum dari kopi dari gelas tapi gelasnya berat. Tau nggak? Iya. Gitu. Ya, gitu. terus story-nya pasti isinya capek banget nih leg day. Ah iya benar. Kayak gitu. Enggak sih, Padahal yang aku lihat pakai dress gitu kan. Iya, aku pakai dress. ternyata Lebih berbalik. anggun gitu nggak sih? Coba kita lihat dulu 128 Instagramnya si Jernih. ini ada. Oh, ada kuda. Oh di Subang nih. Oh, di Subang. Bukan. Ih, so tahu. Loh, ya memang. Ini di mana ini? Di Bandung. Oh, Deket di Lembang? Subang. Ya, Lembang. Lembang ya? Lembang dekat Soreang. Jauh, Mas juga jangan soto ya. Jauh ya Lembang ke sono sore yang kesini. Pada Larang dekat. Ya betul. Orang mah Bandung. Kurang. Ya, kita lihat foto yang Lu kedua. emang suka berkuda juga? Iya, Tuh hobinya. kan seksi Ini kita kan. begini ya. Asik. Lah ini Mario nih. Iya dia. Mukanya mirip. itu Oh aku iya ya? mirip Rio ya. Iya mirip Rio. Rio Armando tapi temennya. Beda orang tuh laki tuh kayaknya. Tuh, Oh kan. ini di Ini lagi pelatnas ini. Aku Ya, doang ini yang di- pakai dress. Itu di mana nih? He Have Ini You di Jogja. Karakol, Kirgistan. Jauh amat. Kirgistan. Kirgistan. Iya, Kirgistan. Ke Kirgistan jalan terus. Kirgistan jalan Ke kiri. ke kiri. Ini siapa? Dia. Ada tadi ngomongin siapa, Mas? Next. Oh, yang beda banget. Nah, Wait, ini dia. langsung beda nih. Ini logo Air Jordan ini ya. Air Jordan tuh kakinya yang gini loh. Ya tinggal dibalik kan. Iya, kakinya yang gini. Ah, Ini gini. iya. Oh, tapi emang nggak selalu melulu soal kickboxing ya? Iya, karena aku juga pengen menunjukkan loh ke orang-orang bahwa kickboxing itu atlet-atletnya itu nggak yang tomboy semua, ada yang feminim juga, Iya, dan juga pengen nunjukin cantik-cantik kok, nggak yang sangar-sangar gitu. Cuman kan beda lagi kalau kita lagi tanding, ya wajah yang good looking ya bonus aja gitu, bonus. Kenapa? Tiba-tiba jadi sedih ngomonginnya. Bonus Langsung terharu. nggak yakin dia. Langsung nggak yakin. Bonus saja kayaknya mah ya. Kalau lagi nggak di ring, jadi biasanya paling sering ngapain? Atau ada hobi lain nggak selain Tadi berkuda tuh. ngajar maling? Masa tiap hari naik Berkuda. motor ngeliling. Mana maling? Mana Ini ada maling nggak? Maling nggak? Maling cepet. Aku berkuda Berkuda. hobinya. Terus aku juga jujur suka
mewarnai sih, cuman nggak banyak orang yang tahu. Mewarnai. Iya. Mewarnai apa menggambar? Menggambar Melukis? dan mewarnai melukis. Melukis? Iya. Oh, oke. Cuman memang aku nggak terlalu up. Emang nggak aku up karena emang ya jelek sih kalau yang aku rasa Enggak tuh lah, jelek enggak sih. lah. Coba kita ada, lihat. ada contohnya Kita nggak? lihat Ada hasil. Nggak ada. Oh. Gimana sih? Masa nggak ada? Iya. Kok masa nggak ada? Padahal Bisa kita belum tahu ya, Iya, karena benar, siapa tahu benar. ternyata memang iya. iya. Nggak, kalau kita ngomongin hobi, misal Ya. Rio ini kan penyanyi dangdut, tapi Ya. dia hobinya kan naik motor listrik kan. Ya benar, Rio benar. Gue setuju sama Yusril. Rio ini kan penyanyi dangdut. Iya, iya. Tapi dia juga punya hobi naik motor listrik yang baterainya tinggal 2% itu kan. Ya, Gak nyampe-nyampe. kalau Kang Dika kan walaupun dia host dan tua gini kan, Udah nggak ada urusan sama umur dong. Hobinya? hobinya dia tarik tambang. Aneh. Nah, Yusril juga kayak gini, walaupun dia juga host gitu. Nah, dia tuh seneng ini melamun. Seneng hobinya. Melamun. Itu hobi ya? Itu hobi, nggak semua orang bisa Kalau melamun. tidur itu hobi juga gak sih? Tidur bukan hobi. Ada pertandingannya. Bahkan ada pertandingannya tidur terlama. Oh iya. Ada sumpah. Oh ada. Berarti ada. itu bisa Nah, jadi kita hobi. lihat videonya nih. Nggak ada. Nggak sekarang. Soalnya jujur aku kalau misalnya istirahat atau apapun itu aku suka ketiduran gitu. Tiba-tiba gitu kan? Tiba-tiba. Teteng. Langsung tidur. Ya kecuali lagi nyetir ya, kalau nyetir nggak Ih, langsung. jangan, Nah, jangan. Cuma kalau misalnya melamun lama-lama nanti ketiduran. Coba 1, 2, 3. Ya kok Mau bisa? lagi, Ya, kok nggak mau lagi. Kok kerja sama Kan dia dia? temanku. Nah, for your information, jadi juga suka K-pop Oh ada. dan ngefans beberapa girl group. Nah cocok nih Sril. Aku enggak, K-popers masa dia. iya enggak? K-popers. Enggak mungkin. Oh my god. Oh my god. Ya ketemu lagi. Iya kan? Kamu apa sukanya girl groupnya? Aku banyak sih, aku suka Blackpink, aku suka New Jeans, aku suka Baemon, tapi akhir-akhir ini aku lagi ngelihat di Elite. Oh Elite. I'm not cute anymore. Wah dia tahu. Tahu loh, nggak tahu aku. Nggak tahu Elite. Nggak tahu, aku udah nggak ngikutin aku. Aku udah. Enggak, tapi lu terakhir juga masih tahu lu. Dia tuh udah ganti India sekarang. Enggak, India tuh dari dulu. Udah Dia dari dulu. Dari dulu. Iya. K-pop tuh malah kesininya. Iya. Lu terakhir di mana sih? Apa? FOMO. Enggak juga. benar. Aku Terakhir dari di mana sih lu? apa? Di mana girl groupnya? Aku di ya Blackpink, Twice sama ini. Kayaknya terakhir aku Mamamoo deh. Oh, Mamamoo. Sangkain di Seven Icon lo terakhir. Bukan, itu yang lagunya Dead Squad. Dead Squad. Dead Squad. Aku Dead Squad. Kalau boy group suka siapa? BTS? Sejauh ini ya cuman aku nggak wah tapi aku seneng sama BTS. Terus itu aja sih. BTS aja. Soalnya kalau NCT kebanyakan aku pusing. Iya. Oh NCT iya, banyak NCT banget. Kalau aku dulu terbatas cuma 5 cukup lah gitu. Big Bang itu. Oh iya Big Bang. Sekarang jadi 3 Jadi deh. 3. Sekarang jadi 3 gitu. Jadi kalau misalnya keseharian, sekarang kita ngobrolin soal Seharian. sehari-harinya. Outfit. Iya. Outfit of the day. Lu tuh lebih seneng yang setelan girly banget apa yang boyish gitu? Apa yang dinas perhutanan seperti Rio ini? Emang iya, Dinas Perhutanan kayak gini ya? Enggak, kalau perhutanan enggak, perhutani dia. Dia lagi. Emang iya? Emang iya. Emang iya. Ya, sebenarnya- Yang suka inspeksi ke hutan-hutan itu, hutan-hutan Coklat, lindung. coklat. Blitar gitu-gitu. Nah ini coklat. Lah Iya itu coklat sama. atasnya hijau. Tapi kan hijau atasnya. Lu Ini kan coklat. barista cafe. Iya, ya masih juga kerja ya. Sama-sama kerja gua. Setelan gua semua kerja sama. Kalau aku hari-harinya itu tergantung sih, tapi aku lebih nyaman ke girly sih. Kalau lebih girly ya? Lebih girly. Jadi kadang aku pakai rok, pakai dress gitu-gitu. Duster. Duster kalau lagi di rumah mau tidur gitu. Lu emang pernah jalan-jalan ke mall pakai daster? Aneh juga ya. Ada. Iya ada, tapi Ada konten Janggal. kreator gitu. ya itu kan konten kreator. Oh dong. iya. Kayak gitu sih. Kalau boys pernah juga, cuman lebih seringnya ke girly. Girly. Kalau Boyen? Boyan Kan boyis. Tapi kalau ke Kalau Boyan berarti rambutnya sampai lepek gitu di sininya. Sampai belah tengahnya belah banget gitu. iya Bang. Ih, apa sih Pak? Boyan. Tapi kalau juga sisi pernah loh. feminim yang paling melekat, ada nggak sih? Yang dinotis orang apa yang dinotis gitu?
kadang-kadang mungkin karena style aku kayak girly, mereka itu nggak sadar kalau aku tuh atlet. Kan biasa aku kan ke salon nih. Biasanya ini gini. Pas aku bilang iya aku malas ini. Oh kenapa? Karena aku atlet, aku fokus. Hah kamu atlet? Kok nggak kelihatan? Pas aku giniin baru kelihatan. Coba kalau kamu ke salon pakai baju ini. Iya. Ya aneh sih. Buat apa? Ya buat apa? Ya, Kan dia benar. punya baju normal. Nggak perlu dia pakai baju gitu. Apalagi salonnya salon mobil. Lebih aneh lagi. Tapi aku Ngapain? sebenarnya Salon jujur mobil? petakilan sih sebenarnya. Sepetakilan apa sih? Banget. Oh iya. Sama Kalau sih kata aku juga. teman- Lah, iya sih. Kalau kata teman aku petakilan, feminim petakilan gitu. Oh, Iya. femitalan berarti. Enggak yang feminim yang kalem, Kalem gitu. Enggak, tapi feminim yang Iya, lu dress maksudnya baju kayak Outfitnya, cewek-cewek tapi iya. kelakuan kayak sih gitu kan. Iya kan? Oh, ini Cewawaan. namanya feblak. Feminimnya blak. Gampang juga tuh. Feblak. Feblak level berapa, Mas? Seblak. Hei. Biar nggak kena aja. Sekali aja tolong. Sekali aja. Kamu Sekali. temanku. Oh, ini ternyata sakit ya? Iya, keras ya? sakit. Oh, lumayan. Kenapa dites? Kok dites? Jadi sebenarnya lu mah pingin dilihat sama banyak orang tuh girly aja ya. iya dilihat girly aja gitu. Nanti pas ditatami atau pas lagi pertandingan baru garangnya keluar. Iya. Biar iya. tidak lupa lah siapa kita gitu. Keren. Masih. Karena kalau menurut kamu, kenapa masih banyak yang menganggap olahraga keras tuh cuma cocoknya buat cowok? Enggak sih, kayak aku Enggak, juga suka bahkan- keras. Nggak cocok. Gimana? Nggak cocok. Mau kemana arahnya? Nih. Mau kemana arahnya? Kalau tiba-tiba kamu yang jawab, aku juga suka keras apa? Buat Jenny, bukan buat aku. Iya. Gua tutupin nih. Lanjut. Mungkin ya. Nggak cocok. Kenapa? Karena kan masih banyak juga yang ngerasa kayak, olahraga yang kayak gini mah cowok dong, nggak cocok buat cewek gitu. Ya mungkin karena ngelihatnya keras kali ya, karena kebanyakan mungkin menurut orang-orang perempuan itu kan nggak bisa dikasarin gitu. Mungkin orang-orang di luar sana mengira bahwa olahraga yang keras-keras seperti ini itu cocoknya cuma buat laki. Padahal sebenarnya nggak juga. Nggak ya? Masih bisa. Tapi kamu suka dikerasin? Nggak juga sih. Kalau dikerasin kerasin balik sih. Mas, mau ke arah mana ini? Ya kan gue nanya. Oh, makanya. maksudnya lebih ke disiplin. Iya. Disiplin, Lu yang suka disiplin. dikerasin kan? Nah, kalau Rio suka yang keras apa yang Ditanyain lagi. Karena gini, karena biasanya ketika lu udah masuk atlet apalagi kayak olahraga yang keras, ngedidiknya juga kan biasanya secara latihan. Iya. Lumayan keras gitu. Iya. disiplinnya itu Pelatih ya? lu Iya. gitu. Kayak harus bisa push up segini juga. gitu. Iya. Sama kayak cowok kan, Sama. nggak ada perbedaan tuh biasanya. Nggak ada. Iya. Jadi memang keras. Dan lu nggak apa-apa. Dan kita ya nggak apa-apa, masih sehat walafiat. Justru malah setelah kita dilatih seperti itu mental kita naik. Kita sebagai perempuan nggak terlalu yang menye-menye gimana Ya, gitu. ya, ya. Jadi kalau misalnya ada cowok yang gombal kayak Gitu kan. gitu. Alah bisa aja lu buaya gitu. Langsung ya. Tapi sebagai seorang atlet dan juga seorang perempuan, kadang-kadang kalau misalnya atlet apalagi kickboxing gitu, itu ngaruh banget gak sih ke manajemen emosi kamu? Iya, berpengaruh. Pernah nggak kamu tanding tapi lagi datang tamu? Iya, Tamu pernah. tadi undang. Bahkan SEA Games kemarin sih Oh, iya? kedatangan tamu ya. Cuman kan karena memang kita sudah namanya apa ya, profesional ya. Ya posisi kayak lagi nggak mood atau mood pun sekalipun ya kita harus profesional pas tanding gitu ya. Jangan terbawa emosi yang berlebih. Ya kalau emosi mungkin pas kena pukul lawan emosi. Jadi kesel. Cuman kita nggak yang sampai harus terserah. Udahlah, biarin. Dia lagi dapet terus kayak mau berantem. Nggak mau. Mau gitu. Nggak. Nggak mau. So. Tapi banget gitu. ada nggak hal yang bikin kamu misalnya di luar ring gitu, yang bikin kamu gampang untuk tersulut emosinya? Terus banyak sih sering. Misal Kayak teman aku, kalau misalnya aku lagi tenang nih, tiba-tiba dia ngomong, ih tumben diam. Lah terus aku harus ngomong. Kalau aku lagi ngomong bacot lah, bacot banget gitu. Jadi
kadang kan bikin emosi, lu mah banyak mau gitu. Iya. Kadang udah emosi itu. Tumben diem. Joget. Jelek banget jogetnya. Ini sepengetahuan kamu jumlah atlet kickboxing di Indonesia, terutama yang wanita di Indonesia masih sedikit atau udah banyak? Ada berapa sekarang? Kalau Pengetahuan lu. berdasarkan data ya mohon maaf saya nggak tahu. Tapi kalau yang saya lihat secara umum ya, atlet pro dulu, atlet pro atau apa orang yang coba? Atlet pro. Atlet pro. Atlet pro. Banyak sih sebenarnya, banyak. Cuman memang di Indonesia ini masih dibatasi kelasnya seperti itu. Sebenarnya kalau kita lihat secara buka mata nih, banyak. Kickboxer cewek. Banyak kickboxer cewek. Ada 10? Lebih. 11? Lebih. Udah dibilangin banyak, kayaknya lebih dari 10 dah. Mana se-Indonesia lagi? 436? 500 ke atas. 500 ke atas, keren. Nah, gitu. Di Karena balik latihan banyak. ada nahital. Latihan nahital. Di balik latihan ada Nahital. Di balik latihan dan pertandingan, hal paling berat yang jarang orang tahu tentang kamu itu apa? Yang tentang aku. Ya tentang keatletan lah, keatletan kamu gitu. Manajemen ini sih, manajemen pertama mental, Keuangan. Enggak ya? Enggak, orang lain nggak tahu dong keuangan kamu, ya kan? Ya. Berapa dibayar di sini? Gak usah dibuka. Gak usah nanyanya masalah di sini dong. Yang orang-orang jarang lihat itu kan latihan kita kayak gimana. Di belakang layar kita latihan sampai mau mati, sampai benar-benar sampai yang kita pingsan-pingsan kan orang nggak tahu karena orang cuma lihatnya pas kita juara, pas kita terima bonus. Gitu. Padahal sebenarnya di balik itu semua kita mengorbankan banyak hal gitu. Ya. Pernah nggak kamu diomongin sama orang-orang terdekatmu, enak ya kamu kerjanya cuma mukulin orang gitu? Sering. Oh sering? Oh iya. Sering. Gini. Kamu mah enak cuman jadi atlet kok bisa mukul gini nanti dapat menang gini. Aku pernah langsung ngomong, "Hits, kamu harus coba rasakan latihan sehari aja jadi atlet kickboxing. Kalau kamu Coba kuat, sehari saja, satu hari saja, kau jadi diriku." Baru Orang dua. oh iya benar. gitu. Tapi sebagai atlet perempuan, tantangannya lebih ke fisik, mental, atau lingkungan? Semuanya. Semuanya. Yes. Saling berpengaruh. Semuanya soalnya saling berpengaruh. Iya. Kalau lingkungannya baik ya kita juga enak gitu, mental kita juga jadi enak segala macam. Jadi memang saling nyatu. Ya. Tapi dari segala yang terjadi di luar kemarin SEA Games, apapun itu gitu, yang membuat kamu untuk bertahan dan menyuarakan kebenaran tuh apa, Jer? Yang membuat aku bertahan adalah support dari orang tuaku. Itu jelas ya. Jelas, Karena pasti. mereka terus yang bikin aku bertahan adalah teman-teman yang mensupport aku semuanya. Yes. Dan ya kembali lagi sama komitmen aku bahwa kebenaran itu harus ditegakkan dan itu yang membuat aku sampai sekarang itu masih berdiri. Ada gitu. Nya itu apa? Ah, Ada paknya itu apa tadi tadi? sama Mantep lah pokoknya ya. mantep gitu. Seperti itu dan ya pokoknya support dari teman-teman di luar sana, support dari keluarga, orang tua dan para teman-teman timku yang kemarin SEA Games itu yang membuat aku sekarang masih ada di sini kuat untuk mempertahankan kebenaran. Wih, Keren. Ini banyak atlet memilih fokus di prestasi, misal ya karir secara karir gitu. Iya. Habis dari atlet biasanya jadi pelatih, biasanya jadi masuk komitenya gitu. Tapi kamu memilih terjun ke Niagara tanpa perahu. Tanpa pelampung. Loncat. Kamu memilih terjun ke politik. Awalnya gimana? Kok bisa masuk partai? Eceran itu loh, partai eceran. Oke. Ada kan Oh, partai partai grosir, ini. ada Ya, partai ya, grosir, ya, ada ya. eceran, Ya. ada gitu Ya loh. oke. Pelan Paham tapi lah ya. partai ini ya. Jadi kenapa aku memilih untuk terjun ke politik? Karena yang pertama adalah aku ingin ada suara dari orang-orang olahraga, atlet di politik di dunia pemerintahan seperti itu. Karena yang saya perhatikan di dunia pemerintahan banyak yang mengisi yang harusnya itu
mereka adalah orang-orang yang mengerti olahraga, tapi tidak diisi sama orang yang mengerti olahraga dan bukan atlet. Jadi maksud saya adalah saya harus berusaha untuk masuk ke sana untuk memperbaiki sistem, karena kalau kita ingin memperbaiki sebuah sistem, kita itu harus masuk ke dalam sistem itu, seperti itu. Dan aku pengen menunjukkan gitu loh, ini menyuarakan gitu bahwa atlet juga itu bisa ada di dunia politik. Iya. Supaya profesional yang memang bergerak di bidangnya, yang memegang bidangnya. Iya, gitu betul. kan. Seperti The right itu. man on the right place. Yes, that's Yes. right, true, my But friend. I'm Thank you very open. much. The woman always right. Yes, and the man Man. always left. Yes, yes. Dan karena wanita ingin dimengerti, karena wanita ingin dimengerti. Nah, target kamu ke depan apa nih? Apakah keluar dari RCTI? Iya Ya sih. target sekarang untuk terdekat sih pasti jalan Iya. keluar. Jalan Target ke ke parkiran rumah, dulu. target pulang ke rumah. Pulang ke rumah, Iya. ya kan? Target ke depan apa nih? Target aku, jadi alhamdulillah aku kan sebelum menjadi seperti sekarang ini aku sudah mentargetkan diriku bahwa aku harus juara nasional dulu, aku harus juara Asia, aku harus juara ASEA, juara dunia, bahkan kalau bisa tembus Olimpiade. Nah, aku sudah mendapatkan targetku juara nasional, aku sudah mendapatkan juara Asia, SEA Games walaupun agak bengkok ke juara 3. Sekarang aku pengen ambil target aku di juara dunia. Olimpiade dong. Ya, jadi kemarin aku alhamdulillah aku lolos kualifikasi The World Games. Jadi itu sama seperti Olimpiade, tapi di The World Games itu adalah olahraga-olahraga yang tidak mempertandingkan cabang olahraga di Olimpiade. Jadi mereka sama kayak Olimpiade. Iya, iya. Levelnya maksudnya ya. Levelnya secara sama, level sama Olimpiade. tapi di The World Games ini ya kayak kickboxing gitu. Nah, alhamdulillah kemarin aku lolos kualifikasinya, aku main di sana. Oke, Kapan? next-nya kapan itu? Itu kemarin di bulan Agustus, bulan Oh, udah. 8. Udah. Udah. Terus? Aku Aku kira kemarin Selasa ini. Kemarin sore. Nggak sedekat itu, Mas. Nggak sedekat itu ya, oke. gitu, cuman belum rezekinya waktu itu, karena memang itu pertama kali aku merasakan kejuaraan dunia. Tapi setidaknya doa aku waktu kecil, ya walaupun jujur aku sayangkan kurang spesifik ya doanya. Iya, betul. Soalnya doanya dulu, ya Allah pengen cobain main Olimpiade, coba main, bukan juara Oh, bukan Olimpiade. juara. Ya kurang spesifik. Diralat aja sekarang doanya. Kemarin sempat diralat, cuman mungkin kata Allah telat gitu. Ya astagfirullah ya Allah, maaf ya Allah. Gak ada kata telat. Tidak ada. Mungkin bukan kemarin, tapi bisa jadi yang kemarin menjadi satu pelajaran Untuk 2 tahun ke depan, Iya, 3 tahun ke betul. depan akan mengambil pelajaran dari itu semua. Ya, Gitu. tapi Bilang aku detail. sudah sangat bersyukur sekali aku dapat kesempatan untuk merasakan main The World Games, karena tidak semua atlet bisa, apalagi ini yang pertama, atlet Indonesia pertama kickboxing yang lolos The World Games. Di mana itu gitu. waktu itu, Cem? Di mana? Di Chengdu. Chengdu. Ya, di Ah, Chengdu. Bonceng Oh, dua Bonceng ya. dua. Bonceng dua. Chengdu dia. Di kota Chengdu yang itu di mana, Chengdu? kemana-mana Chengdu. Chengdu itu di Cina. Oh, di Cina. Iya. Jadi berapa lama kamu di Cina? Seminggu aja sih. Apa makanan Cina favorit kamu? Kenapa masuk ke situ? Siomay kulit tahu? Atau tahu kulit siomay. Aku jadi bingung, apa ya makanan waktu itu, aku lupa lagi. Ini Wonton, congfan. Wonton. Waktu itu aku bawa makanan dari Indonesia sih. Rendang kan? Lu bawa rendang kan? Rendang kan? kamu aja. Ya paling gampang itu emang. Mau jalan-jalan kemana mau bawa rendang. Gampang. Kecewa, bro. Oke. Nah, kita masuk ke segmen netizen Art. Kita udah kumpulin pertanyaan-pertanyaan dari netizen yang akan dijawab langsung oleh Jerny. Ya, ini dia. Langsung saja, yuk. Ada One Mai. Kak Jerny kepikiran nggak kalau suatu hari pensiun jadi atlet, apa yang bakal kakak lakukan ke depannya? Bikin kuil. Kuil, betul. Iya. Kuil Shaolin. Kuil Shaolin. Kuil Shaolin. Kuil Dairy. Oke. Kuil Dairin, betul. Oke, Pelatih Chin. jadi yang akan aku lakukan adalah melanjutkan karir aku di politik. Oke. Akan kulanjutkan semua visi misi program kerjaku yang ingin menyuarakan, membantu atlet menyuarakan. Terus juga aku ingin mengembangkan bisnis aku, karena kan alhamdulillah selain aku jadi atlet, aku juga udah membangun bisnis. Karena aku pikir atlet nggak selamanya, Iya, betul. seperti itu. Nah, jadi ya yang akan aku lakuin itu tadi, fokus kembali ke karir aku, memperbaiki karir aku di politik.
Kalau memang Allah memberikan aku rezeki jadi staf khusus presiden kan lebih bagus lagi. Oh iya, staf khusus presiden untuk olahraga. Yes. Iya. Ya, bisa jadi. Gitu. Jadi, Amin. aku tahu isi hati kakaknya kayak gimana. Jangan sok tahu. Jangan sok tahu. Dalamnya hati nggak ada yang tahu, Bang. Bayangin lu udah persiapan latihan berbulan-bulan nggak lihat pagi atau malam, tetap gas latihan demi bawa nama Indonesia. Pas tanding malah dicurangi kayak gini, apa nggak sakit hati? Ini Nggak ada pertanyaan. Gimana pertanyaannya gimana? Thank you. Apakah sakit hati gitu? Apa nggak sakit hati? Ya pasti sakit hati. Oke, udah dijawab sama Oke, kita ya. bisa Udah, sakit udah hati. diwakilin. Ini kan pernyataan ini. Iya, betul. Ya sakit hati. Ada Dari Half Dream Ah. 73, Kak boleh kasih contoh teknik kickboxing yang paling sering Kak Jarni pakai waktu pertandingan? Ngelak. Boleh. ya, katanya. Jadi aku paling sering pakai jab sih, jab. Tapi jabnya itu untuk yang point fighting. Jadi jab itu yang kayak kalau di karate kita bilang ini uraken ya, tapi Iya. kalau di kickboxing ini namanya jab. Kalau jab kan itu ke depan pukulan gini. Maaf ya Kak. Jab kan gini, tapi kalau di point fighting itu kita mukul tuh kayak Kayak di ngegampar ya? Ya, kayak di snap Dak. gitu. Iya, di snap. Ya, itu yang aku paling sering pakai. Oh, kamu bisa Tapi- ngeluarin Kamehameha nggak? Enggak, tadi dia udah bilang. Kalau yang ini namanya apa kalau mukul di Kalau ini karate? namanya Hadouken. ini jab, ini strike. Kalau di karate ini uraken. Kalau Uraken. di karate Ini uraken. uraken. Iya. Ini uraken kan? Kalau di Jawa, Ini uraken, kalau ini urakan. Ini urakan. Itu urakan. Nah, Jadi, gitu sih. uraken Yang paling paling sering di- sering, yang Iya, paling pakai sering jab. ya. Karena enak ya. Ya. Poinnya Poinnya enak dan paling gampang kalau dia datang pang. Gitu. Iya, iya. Dan biasanya, Atau enggak Kaget, kalau kaget. tendangan aku paling sering pakai middle kick. middle Lagi kick. yang tengah ya? Ya middle kick ke perut. Iya. Karena kalau di belakang itu pelanggaran. Oh iya benar. Apalagi kalau di atas namanya lu terbang. Kalau di dia- belakang namanya pelanggaran, kalau di depan namanya pendaftaran. Asik. Lanjut. Kalau di belakang namanya penyesalan. Asik. Ada terus nih dia. Ya, ini dari Angin Barat. Kak, kamu pernah niat ganti fokus olahraga lain nggak setelah karate dan kickboxing? Futsal? Kalau niat ganti sejauh ini belum, tapi aku kan ada hobi kan berkuda. Nah jadi kalau misalnya seandainya aku sudah pensiun dari kickboxing, aku sudah pensiun dari apa tadi? Karate. Karate. Kan aku udah pensiun dari karate ya, udah pindah ke kickboxing. kickboxing. Nah aku mau berkuda aja gitu. Oh gitu. Udah berapa punya kuda? Aku belum beli kuda. itu kuda Cuman Rubin pasti. Dinasti Warrior tuh ada di ini. Mas, Dynasty pakai- Warrior tuh ya itu kudanya lubu kan. Kudanya lubu. Iya. Aku pakai kuda dari sahabat aku. Jadi memang sahabat aku mengizinkan aku pakai kudanya. Tadinya rencananya pengen beli kuda pakai bonus SEA Games, tapi ternyata tidak cukup. Oh, Jadi gak jadi. tapi jadi Beli kuda. Gue belum pernah sih ngedenger orang ada beli kuda yuk. Mana aja cari kuda kita. tapi jangan khawatir karena misalnya kuda nggak kebeli tapi ada satu permainan. Iya. Permainan ini unik sekali. Unik sekali. Apa itu? Orang naik kuda Tapi kuda bohong, namanya Kuda boh. kuda bohong. Benar. Aku Gagal. Mohon maaf tadi kita mau ngasih hadiah kuda tapi mohon maaf ya, jawaban Anda salah. karena Jenny gagal. Gagal. Akhirnya Kita kudanya kita simpan. betul, kita udah menyiapkan kuda di depan. Mang, Gitu. Mang, bawa bawa aja. Bawa lagi, Mang. Bawa aja Mang ke depan ITB ya. Dilepas lagi aja, Keliling Mang. ITB Dilepas aja. lagi aja, Mang. Keliling ITB Bang. Ganti aja korak. Aku jadi ngelek ini. Ada dari Dimas Ardi. Kak contohin dong gerakannya. Oh udah ini. Ini jadi andalan kakak waktu tanding. Ya, tadi. Gerakannya tadi ya. Nggak tahu. Hadouken. Uraken. 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 Ya, kalau di karate namanya. Jenny praktikin. Ya itu tadi. Udah tadi. Tadi nih. Uraken. Uraken. Udah Kalau game plan tuh beda-beda ya tiap tanding sama orang. Jadi siapa? Nentuin. Jadi kalau misalnya kita ketemu lawan nih, kita ketemu lawan siapa? Jadi setiap beda lawan itu beda game Iya plan. beda game plan Iya, kan. betul. Lu berarti mengobserv dulu lawan Yes, lu dulu. betul. Gimana dia biasa bertanding. Iya betul. Biasanya itu di ronde pertama aku Hmm. ngelakuin itu. Atau enggak kalau misalnya aku udah lihat dia main, oh aku observe. Oke, oh dia mainnya kayak gini. Oh dia mainnya defense. Hmm. Oke, aku akan kayak gini, kayak gitu.
Pernah kepikiran tanding lawan MU nggak? MU. Mumpung lagi nggak ada pelatihnya nih. Aneh banget. Kayaknya katro. Tandingnya lawan MU lagi. Nah sekarang kita mau lihat sisi lain dari Journey. Jadi Journey akan menghadap belakang. Jadi itu adalah sisi lainnya. Sisi Bukan lain. miring tapi di studio kita punya challenge seru. Balon akan dilempar ke udara dan Journey harus menendangnya sebelum jatuh. Ya. Siap? Siap. Oke. Ini balonnya balon udara yang di Kapadokia itu ya? Ya, oh sama. Masa balonnya balon itu. Balonku ada 5 nggak sih? Kita mau ngambil ini dulu balon. Teman kopi, oke kita akan memulai challenge-nya. Dan kalau Journey tidak bisa menendang bola, maka akan digantikan Rio. Nggak dong. Dia pakai rok. Aku pakai Bisa rok, dia. guys. Ya bisa mah Ayo bisa. coba yuk. Ayo, coba. Belum, dia mah. Ini dilemparnya sama lu sendiri aja ya? Atau dilempar sama kita? Mending mana? Dilemparin. Dilemparin. Karena kalau aku Bisa sendiri- coba satu Jadi- dulu. Bisa. Coba satu dulu. Coba satu. Zam. Yo. Gua takut meletus, sumpah. Gua Enggak. malah lebih takut meletus. Lagi. Yang meletus cuma balon Jangan di hijau. atas ini boleh gak? Boleh, di depan kan? Ah. Ya boleh. Kak, maaf. Saya tangkap lagi. Gitu aja terusnya. Aduh takut. Saya mah takut. Nah, ya. Ngapain? Tendangan balik. Dua balon sudah ditendang, berhasil ditendang. Kita coba agak lebih rendah. Ya. Itu rendah banget. Rendah banget Mas, takut meletus Mas. Oke, nggak apa-apa. Parah. Nggak mungkin meletus. Ah, kata siapa? 3. Nggak melihat dari di sini, sini dari sini. tebal. Dari sini. Tenang. Oh, itu tadi. Satu balon terakhir. Sorry. Ketinggian. Nggak enak. Maju dia. Woi, horang bro, horang. Oke. Ini satu dong. Nggak boleh. Kenapa lu harus gitu sih? Kan bisa aja dilempar biasa. Kenapa harus bergaya lu nih? Set. Ya Allah. Lagi. Kena lah, bos. Lagi dong, Kang. Sekali lagi, Kang. Heading. Woi. Lagi. Kameramen datang. Wos. Jadi acara sepak bola, sepak balon. Woi. Lagi. Woi. Lagi. Diam semua. Diam semuanya. Diam semuanya. Diam. Ampun takut gua. Takut. Kalau dua sekaligus bisa nggak? 2 sekaligus tuh gimana? Lempar bolanya 2. Enggak, Terus pakai di- 2 kaki. Enggak. Iya. Bisa, coba Bisa. dulu. ya? Coba ya. Tiga barengan dilemparnya. Enggak, satu, terus nanti satu lagi. Sini bisa nggak? Sini. Dia mana dia? Kedekatan. Oh, masih bisa dia. Tapi kalau di Mas, meletus Mas, kalau gitu. Deket banget. Iseng banget. Kaget gua. Omega. Senang. Ah, sekarang Rio katanya ya? Nah, Iya. Siap. Dan kita akan Taruh di Rio. nobar. Iya, asoy Rio. Rio. Wait. Sumpah rupamu, sumpah. Oh enggak. Oke, thank you. Terima kasih Journey. Iya, sama-sama. Terima kasih juga kakak. Thank you, Journey. Iya, benar, Om. Atas ceritanya ya Ya. tentang dunia atlet dan dunia kickboxing Indonesia. Dan kita ada satu souvenir yang akan diserahkan oleh istri dari Hun Ming Son. Wah, terima kasih. Demen dia langsung tepuk tangan. Ini silakan ada souvenir dari kopi. Yes. Boleh Terima langsung dibuka aja. kasih. Langsung Iya. dibuka, itu adalah miniatur sarung tinju. Itu langsung kayak gini. Kayak gini. Yang bisa dipakai buat latihan. Benar. Dan tidak lupa kita ingetin teman ngopi buat komen-komen di sosmed RCTI Plus, kira-kira siapa lagi bintang tamu yang mau kita Ada undang namanya. ke Ya. Kopi Kupas Obrolan Problem Masak ini. Ya, jangan lupa juga kita bakalan tayang setiap hari Rabu dan Jumat jam 4 sore. Dan jangan lupa kasih rate bintang 5 di aplikasi RCTI Plus. Saya Sulul Fariza. Saya Randika Jamil. Seri Irnia. Dan Dan saya Andi Jerni. kita semua pamit sampai ketemu lagi di episode Bye-bye. selanjutnya. Bye. Bye.